Baik, Pak, saya ingin tanyakan ke Mas Irman. Mas Irman, jika Anda definisikan hak imunitas, kita sudah ada anggota DPR terbatas, begitu juga dengan Ombudsman. Anda melihat bahwa ini kemudian tidak ada lagi penegak hukum yang menurut Anda layak mendapatkan hak imunitas atau institusi manapun yang mendapatkan hak imunitas? Jangan cukup sampai di DPR saja. Ombudsman pun kalau saya belum terlalu sepakat di situ ombudsman dasar untuk mendapatkan imunitas. Oke. Ya. Kenapa Anda tidak sepakat ada lagi yang diberikan? Makanya saya juga belum tahu apa dasar filosofinya ombudsman dapat imunitas. Tapi kalau DPR dia jelas dasar filosofinya. Dia elected langsung oleh rakyat, kata rakyat, Bang Asrul, saya pilih Anda wakil rakyat ya. Soalnya saya pekerjaan sehari-hari tidak bisa ngontrol presiden, tidak bisa mikirin teman-teman semua. Saya berikan tugas 24 jam selama 5 tahun, Bang Asrul, untuk mikirin kami semua rakyat di situ. Gitu. Pokoknya tenang aja. Pekerjaannya adalah mendengar, membaca, menulis. Gitu. Mikirin kami semua di situ. Nah, tenang aja hidupnya. Jangan takut ditangkap di apa dalam menjalankan tugas itu. Saya lekatkan langsung oleh konstitusi hak imunitas itu, langsung oleh konstitusi DPR itu. Di situ seluruh rakyat sepakat seperti itu. Karena tugasnya adalah menjalankan aspirasi kita, daulat rakyat itu dia pegang di situ. Nah, kalau yang lain-lain ini fungsi-fungsi yang masih tidak dibanding dengan fungsi daulat rakyat, ya, ini masih fungsi-fungsi yang levelnya masih apalagi fungsi pidana itu ultimum remedium, itu paling belakang itu. Nah, kalaupun mau minta imunitas presiden pun itu juga mau minta sebenarnya gitu. Saya ini penanggung jawab pemenuhan hak kalian 250 juta di situ. Tiap hari Anda tuntut saya, mana minyak, BBM murah, apa dan lain sebagainya. Saya juga butuh imunitas, tapi ternyata kita tidak berikan dia pada tingkat konstitusi. Cuman kita berikan dia hak privilege, bahwa Pak Presiden begini aja. Kalau Bapak punya masalah, itu polisi-polisi tidak bisa langsung nangkap Bapak, atau KPK tidak bisa langsung periksa Bapak begitu saja. Tapi yang periksa Bapak itu semua adalah wakil-wakil kami di DPR langsung. Daulat rakyat yang bergerak dalam proses pidana itu. Makanya DPR diberikan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Ini fungsi-fungsi pemidanaan yang langsung dipegang oleh rakyat, khusus untuk 2 warga negara itu. Ini pun bukan imunitas namanya, ini hak privilege, ya. Hak privilege yang diberikan kepada 2 warga negara itu. Jadi jangan kita imunisasi lagi lembaga-lembaga negara. Mas Irman, tapi begini, kemudian muncul desakan untuk Perpu imunitas ini karena kekhawatiran bahwa KPK ini kemudian dilemahkan, begitu. Pendapat Anda bagaimana? Jadi kalau kita memunculkan itu sama dengan kita mau membangkitkan mumi Fir'aun itu, kita transplantasikan dalam tubuh lembaga bernama KPK itu di situ. Jadi the king can do no wrong di situ. Bahaya itu kalau jadi kita mendewakan. Iya, seperti itu. Tidak boleh dipersalahkan dan lain sebagainya, bahaya di situ seperti itu. Dan akan menyesal nantinya. Ternyata pimpinan KPK itu bukan kawan-kawan kita di situ. Dan dia beringas di situ. Nyadap kiri kanan, nangkap kiri kanan. Gitu, dipakai alat politik kiri kanan di situ, baru kemudian menyesal rame-rame ke Mahkamah Konstitusi lagi. Tolong dong, ini makanya dalam pembuatan sebuah sistem jangan dalam keadaan marah, jangan karena dia berpikir pimpinan lembaganya kawan kita, wah itu berbahaya. Karena suatu saat bukan kawan kita atau bukan apa, menyesal kita di kemudian hari. Pak Arsul mungkin bisa share sedikit soal hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR walaupun terbatas begitu ya. Apakah Anda sendiri sudah pernah menggunakan hak ini atau rekan-rekan Anda di DPR? Ya, saya kira begini, hak imunitas itu kan artinya kalau saya melakukan sesuatu, saya menyatakan sesuatu, saya tidak bisa dituntut, ya. Tetapi terbatasnya adalah itu yang berkenaan dengan tugas-tugas keparlemenan. Saya menyatakan statement yang keras di dalam satu rapat di DPR gitu, atau saya bahkan di luar rapat pun, tapi yang terkait dengan fungsi saya sebagai wakil rakyat, dengan kewajiban saya untuk melaksanakan fungsi keparlemenan. Itu tidak bisa. Tetapi itu tadi, kalau saya terima suap, tertangkap tangan, itu nggak berlaku hak imunitas, ya. Saya katakanlah melakukan KDRT terhadap istri saya, tidak berlaku itu hak imunitas. Dia tetap bisa diproses hukum sebagaimana warga negara lainnya. Makanya itulah yang tadi saya katakan, kajian akademiknya, dasar filosofinya, kalau pinjam bahasanya Bang Irman tadi, ini harus dikemukakan lebih dahulu. Jangan hanya karena katakanlah kita punya persepsi bahwa ini ada ancaman terhadap pemberantasan korupsi dan kemudian harus
diberikan kepada pemberantas korupsinya itu imunitas. Saya kira tidak bisa sesimpel itu. Gitu, ya. Pak Alphonse, muncul persepsi di publik bahwa yang mungkin seolah-olah mendewakan begitu ya, atau mendukung, mensupport penuh KPK, namun tidak hal yang sama dukungan terhadap kepolisian. Mungkin ada kekecewaan satu dan lain sebagainya dari kisah-kisah yang lama gitu, pengalaman yang lama. Namun seruan Presiden juga mau menguatkan dua institusi ini. Apa kemudian yang bisa kita tangkap pelajaran dari apa yang sudah terjadi ini? Yang bisa kita tangkap yaitu institusi ini, baik KPK maupun kepolisian dan berbagai institusi lain sebagai penegak hukum, adalah institusi yang secara undang-undang diberikan amanat untuk menegakkan hukum. Operatornya, oknum-oknumnya itu dalam menegakkan hukum harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan taat asas, sehingga dalam menegakkan hukum jangan sampai melanggar hukum sendiri. Nah, dengan demikian penguatan KPK maupun penguatan polisi ini memang akan diperlukan dalam rangka hukum itu ditegakkan. Kalau seperti sekarang, kalau dikatakan ada upaya pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi, ini juga tidak sepenuhnya benar, karena apabila komisioner ini punya tindakan-tindakan yang sebelum jadi komisioner dapat dipersangkakan sebagai sebuah tindak pidana, terus dipersoalkan, jangan ditafsirkan sebagai melemahkan KPK, karena dia juga manusia biasa yang harus dikritisi dan harus diperlakukan secara adil di depan hukum. Demikian juga anggota kepolisian, dua-dua penegak hukum yang memang diperlukan dalam kehidupan bernegara. Kalau memang sekarang dianggap ada pelemahan KPK oleh kepolisian, sederhana saja, kita ajukan saja agar ganti Undang-Undang 2002 itu bubarkan kepolisian. Jadi nanti kalau ada orang diperkosa, ada orang rampok, itu terlalu ekstrim tapi ya. Ya karena kalau pelemahan dan perkuatan ini kan perlu ada keseimbangan di situ kan. Apakah diperlukan sebuah elemen untuk menegakkan hukum? Polisi, saya katakan seperti kemarin, dari orang bangun tidur sampai tidur kembali, dia terima laporan tentang minta dilindungi hak-haknya secara hukum. Menyidik lebih dari 90 perkara. Tapi yang paling penting juga bagaimana agar institusi ini bebas dari oknum-oknum di dalamnya yang kemudian bermain-main dan membuat kepercayaan publik itu jadi runtuh begitu, jadi tidak ada lagi. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.